Salam, salam kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam bertemu sekali lagi bersama dengan saya di dalam channel Anyang Ministry untuk pelayanan mingguan kita. Kita bersyukur karena sekali lagi kita dipertemukan. Minggu yang lalu tidak dapat bersama-sama dengan Anda atau mengungsikan firman Tuhan oleh karena berada di luar kawasan yang coverage internetnya kurang baik. Walau bagaimanapun saya bersyukur karena saya dapat bersekutu bersama dengan keluarga dan dapat melayani, dan itu suatu sukacita yang besar dapat berfungsi firman Tuhan yang indah, yang baik. Kami dapat saling mendorong di antara dengan yang lain. Nah, salam kasih buat Anda juga sekali lagi. Mungkin Anda sedang bersekutu secara keluarga, secara kelompok yang kecil, maupun juga secara pribadi. Saya percaya bahwa Anda masih kuat dan masih menikmati situasi yang sedang kita hadapi. Walau bagaimanapun kita masih bersyukur oleh karena keadaan kita semakin membaik. Itu karena anugerah dan kebaikan Tuhan, itu karena kesabaran Anda dan kepatuhan Anda mengikuti apa yang sudah disarankan oleh pihak kerajaan. So, di dalam minggu ini kita sekali lagi melanjutkan pembelajaran firman Tuhan kita. Tema bulanan adalah ketergantungan di dalam Yesus, yaitu tema kita di dalam bulan Mei ini. Dan minggu ini kita akan belajar tentang saling bergantung dalam gereja. Oke, saling bergantung dalam gereja. Dan kita akan mempelajari teks ini di dalam Roma bab yang ke-12 ayat yang ke-8, Roma 12 ayat yang ke-18, Tapi saya akan berkongsi dengan Anda dan saya akan membaca di dalam ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-21. Karena ada beberapa perkara yang saya mau garis bawahi untuk kita pelajari bersama-sama ataupun untuk kita ketahui di dalam pembelajaran kita. Karena apa yang akan kita pelajari hari ini sangat berkait rapat dengan apa yang ada di dalam teks yang besar ini, yaitu di dalam ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-21. Walaupun secara khusus kita akan pelajari di dalam ayat yang ke-18. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-21. Roma 12 ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah Aku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu
Dan inilah yang akan menjadi bahan untuk pembelajaran kami. Biar kiranya melalui firman Tuhan ini kami terus dikuatkan dan didorong, menghayati dan mengerti bagaimana supaya kami hidup bergantung di antara satu dengan yang lain di dalam gereja. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa kami mendapat berkat melalui firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, teks yang kita baca sebentar tadi sangat penting untuk kita ketahui dan juga pelajari untuk kita saling bergantung dalam gereja. Saya percaya kita semua anggota gereja, apabila dengan sungguh-sungguh menerapkan apa yang kita sudah baca sebentar tadi dalam kehidupan bergereja kita, maka aman damailah persekutuan kita. Hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah di dalam ayat yang ke-19 bercakap bahwa ialah kasih itu tidak pura-pura. Ini sesuatu perkara yang sangat penting. Ya, kita tahu bahwa tema utama di dalam Alkitab adalah bercakap tentang kasih Allah terhadap manusia. Dan melalui kasih Allah yang sempurna itu telah menurunkan atau telah menyatakan anugerahnya kepada kita, walaupun kita tidak layak diperlayakan oleh Allah sendiri. Itu karena kasih Allah yang besar, yang di luar daripada akal fikir kita, bagaimana Dia mengasihi kita di saat kita masih berdosa, di saat kita masih tidak mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, di saat kita masih bermusuh dengan Dia. Dia tidak mengambil kira semua itu, tetapi Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita, sehingga kan anugerah yang besar itu, yaitu keselamatan, diberikan kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus di atas kayu salib. Ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal secara pikiran manusia. Karena seringkali yang kita dengar bahwa apabila orang berbuat jahat, apabila orang menganiaya, atau apabila orang membenci kita, bahwa kita perlu membalas semuanya itu supaya kita tidak menjadi bahan olok-olokan, atau kita tidak dipermain-mainkan oleh orang lain, ataupun kita tidak diperkecil-kecilkan, ataupun seperti kita ini tidak berguna. Tetapi cara pandang Allah sangat berbeda dengan cara pandang kita sebagai manusia, atau cara hidup Allah yang Dia tunjukkan kepada kita melalui Yesus Kristus sangat berbeda dengan cara pandang kita dalam cara hidup kita di dalam dunia ini. Oleh sebab itu kasih itu tidak pura-pura, dan kasih Allah yang Dia tunjukkan itu bukanlah kasih yang pura-pura. Oleh sebab itu di dalam firman Tuhan ini juga mensarankan kepada kita supaya kita tidak menunjukkan kasih yang pura-pura, tetapi kita menunjukkan kasih yang tulus, kasih yang benar, kasih yang sungguh-sungguh sebagai orang yang sudah diperbaharui oleh Kristus Yesus, yang sudah diperbaharui oleh Roh-Nya, yang sudah memiliki hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Nah, ada beberapa perkara di dalam ayat yang kita sudah baca, di dalam teks yang kita sudah baca, bagaimana kasih itu dinyatakan sebagai suatu yang sangat penting di dalam kita saling bergantung di dalam gereja. Ada beberapa hal yang saya garis bawahi di sini, yang saya tidak akan membahas itu secara panjang lebar. Saya cuma hanya nyatakan beberapa perkara, karena kita akan masuk di dalam bahagian teks firman Tuhan yang menjadi bahagian pembelajaran firman Tuhan kita hari ini. Nah, yang pertama itu di dalam ayat yang ke-11, itu di situ menyatakan bahwa kita perlu saling mendahului memberi hormat. Oke, jadi kalau kasih, kita mengasihi orang lain dengan kasih yang ikhlas, itu kita tidak perlu bahwa orang menghormati kita, tetapi seharusnya kita berlomba-lomba untuk memberi hormat kepada orang lain. Oke, tidak kira apa status. Oke, baik dia mempunyai gelar datu ataupun dia tidak punya apa-apa, dia adalah orang kaya ataupun dia adalah orang miskin, kita tetap menghormati dia dengan hormat yang sama bagi semua orang. Kita tidak mengira
oleh karena dia memiliki pangkat yang lebih tinggi, hormat kita lebih tinggi berbandingan orang yang memiliki tidak punya apa-apa dalam dunia ini. Mungkin kita kurang menghormati, tetapi kita menghormati mereka sama rata. Itu adalah kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tidak pura-pura. Kemudian di dalam ayat yang ke-11 itu mengajar kita untuk membantu orang dalam kesusahan. Jadi kalau ada orang kesusahan, kita membantu mereka di dalam kesusahan yang mereka sedang hadapi. Apa juga bentuk. Mungkin kita tidak dapat membantu mereka secara keuangan, tetapi kita dapat membantu mereka secara counseling, ataupun secara motivasi, ataupun sekurang-kurangnya kita dapat mendoakan orang yang dalam kesusahan ini. Dan itu merupakan satu bentuk bantuan yang sangat besar nilainya di dalam hidup kita bergereja. Hal yang ketiga yang tercatat di dalam ayat yang ke-14 adalah memberkati orang yang menganiaya kita. Dan ada hubung kaitnya dengan ayat yang ke-17, tidak membalas kejahatan orang lain. Dan ada hubung kaitnya di dalam ayat yang ke-20, yaitu melakukan yang baik pada musuh kita. Dan tiga hal ini kita boleh gabungkan bersama, bahwa kita perlu memberkati orang yang menganiaya kita, orang yang menjadi musuh kita, dan juga cara kita memberkati itu adalah apabila mereka datang dan mereka lapar, kita memberi mereka makan. Apabila mereka dahaga, kita memberi mereka minum, dan kita melakukan yang baik, seperti tidak ada apa-apa yang berlaku, seperti tidak ada permusuhan, tidak ada perselisihan, tidak ada salah faham, atau seperti tidak ada kejahatan, tidak ada penganiayaan yang terjadi pada diri kita. Walaupun sebenarnya memang hal-hal itu terjadi. Saya tahu bahwa ini bukan sesuatu yang mudah bagi kita. Orang yang menganiaya kita, walaupun mungkin kita tidak buat, tetapi ada gosip, ada hal-hal yang di luar daripada pengetahuan kita, ada orang yang berbuat jahat kepada kita. Ini bukan sesuatu yang senang bagi kita untuk memberkati atau mengampuni mereka. Ini sesuatu yang sangat menyakitkan hati kita. Tetapi firman Tuhan mengajar kita bahwa kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, penganiayaan dengan penganiayaan, tetapi kita disuruh oleh firman Tuhan untuk memberkati mereka. Ini memang cukup berat bagi kita sebagai manusia. Kita apabila kita melihat orang yang menganiaya kita, orang yang membenci kita, orang yang membuat kejahatan kepada kita, pasti kita akan terbayang apa jenis kejahatan, apa jenis aniaya yang dibuat kepada kita. Tetapi firman Tuhan mengajar kita supaya memberkati mereka. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Kalau Anda mampu melakukannya, Anda sudah berjaya di dalam kasih yang sempurna ini, di dalam kasih yang sungguh-sungguh ini. Memang itu hal yang sangat menyakitkan, sesuatu yang bukan senang untuk kita perbuat. Tetapi kita perlu belajar untuk mengampuni. Seperti mana Kristus mengampuni kita, demikian juga kita perlu mengampuni dan menunjukkan kasih kita kepada setiap orang. Dan apabila kita melakukan ini, kita akan mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Kita akan mengalami sesuatu pembebasan yang tidak pernah kita rasakan. Kita akan mengalami suatu hidup yang baru, suatu hubungan yang baru, sesuatu yang damai di dalam hati kita. Apabila kita bersekutu, apabila kita bercakap, apabila kita bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, kita tidak punya perasaan apa-apa lagi. Tetapi kita tahu bahwa apabila kita sudah mengampuni dan orang itu belum berbuat, orang itulah yang akan merasa malu. Oleh sebab itu, orang yang merasa malu itu perlu untuk meminta maaf dan juga berbuat baik kepada orang yang dia aniaya atau yang kita aniaya, supaya semuanya berjalan dengan baik sebagai suatu anggota
di dalam tubuh Kristus. Nah, kemudian hal yang ketiga, hal yang seterusnya adalah kita perlu muhasabah diri, yaitu di dalam ayat yang ke-16. Maknanya kita perlu selalu mengingat bahwa bukan kita saja yang pandai, bukan kita saja yang hebat, bukan kita saja yang luar biasa. Kita perlu mengingat bahwa ada orang-orang di sekeliling kita yang mempunyai ide yang baik, kemampuan yang baik. Mereka juga ada potensi yang baik. Mereka juga ada karunia-karunia yang hebat, yang kita boleh kongsi bersama, yang kita boleh jalankan bersama. Dan kita selalu memikirkan hal-hal yang nyata, realistik. Tidak memikirkan hal-hal yang tinggi, yang terlalu tidak dapat dicapai secara nyata di dalam dunia ini. Tetapi biarlah kita muhasabah diri, maknanya kita menganggap orang lain juga penting, bukan hanya diri kita. Dan ini kalau kita tunjukkan bahwa kita pasti dapat hidup bergantung di dalam gereja, di dalam suatu persekutuan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, perselisihan, salah paham, dan masalah memang sering terjadi di dalam gereja atau di dalam persekutuan. Ini tidak dapat dinafikan. Bukan saja di dalam gereja, bahkan juga di luar dari gereja, yaitu di dalam community bermasyarakat kita. Bagaimana kita dapat mengatasi hal-hal seperti ini, atau bagaimana kita dapat menghentikan perselisihan, salah paham, dan juga permusuhan sesama jemaat? Hal ini sebenarnya kalau kita membiarkan, ini adalah sesuatu yang tidak sehat. Ini sesuatu yang merugikan kita. Ini sesuatu yang menyebabkan kita tidak dapat membangun bersama. Oleh sebab itu, supaya kita dapat membangun gereja kita, membangun persekutuan kita, membangun hubungan kita dengan baik, kita perlu menyelesaikan masalah, perselisihan, dan juga salah faham yang terjadi di antara kita dengan jemaat atau di dalam suatu persekutuan yang kita ada. Di dalam ayat yang ke-18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Nah, maksudnya di sini adalah janganlah kita menunggu orang lain untuk meminta maaf atau meminta ampun atau mengakui kesalahannya kepada kita. Tetapi biarlah hal-hal yang begitu, walaupun bukan kita yang melakukan, yang sesuatu yang mungkin menyebabkan perselisihan, sesuatu yang menyebabkan masalah, atau sesuatu yang terjadi perkara yang tidak baik. Tetapi biarlah kita mendahulukan diri kita untuk menyelesaikan masalah, mengakui kelemahan, mengakui hal-hal yang mungkin yang tidak baik terjadi. Walaupun sebenarnya mungkin kita tidak melakukan itu, ataupun bukan kita yang menyebabkan itu. Tetapi supaya hal itu dapat diselesaikan, firman Tuhan mengajar bahwa kalau itu bergantung padamu, hidup dalam pendamaian untuk semua orang, kita perlu melakukan hal itu bagi keharmonian, bagi kebaikan persekutuan kita. Nah, mengapa kita perlu sebenarnya untuk meminta maaf ataupun mengakui kesalahan kita walaupun mungkin kita bukan salah, atau mungkin juga kita memang salah? Mengapa kita perlu melakukan hal-hal yang meminta maaf ataupun mau memperbaiki masalah yang terjadi? Ini karena kalau kita mencintai kedamaian, mencintai keharmonian, dan juga mencintai kerukunan, maka kita akan melakukan ini. Apabila kita mencintai semua ini, kita akan dapat memperbaharui persekutuan kita dengan baik. Perselisihan,
akan menyebabkan perpecahan. Perpecahan tidak menimbulkan kebaikan, tetapi ini merosakkan persekutuan. Tetapi kalau kita saling memaafkan, kita saling mengampuni, kita saling menerima, kita saling mendahului memberi hormat, kita mengasihi musuh kita, kita mengasihi orang yang menganiaya kita. Dalam gereja, pasti kita dapat membangun suatu persekutuan yang baik. Ini boleh dikatakan bahwa kalau kita memiliki ini, kita seperti memiliki tingkat rohani yang luar biasa. Ya, walaupun sebenarnya tidak ada ukuran tingkat-tingkat rohani, tetapi ini sesuatu bentuk orang yang memiliki kerohanian yang cukup luar biasa, yang sudah benar-benar diperbaharui oleh Tuhan dalam hidupnya, jika dapat melakukan hal-hal yang seperti ini. Nah, kedamaian itu pasti kita rindukan. Kita tahu bahwa setiap anggota adalah kesempurnaan yang diberikan oleh Allah kepada gereja kita di dalam persekutuan itu. Setiap anggota. Tangan kanan kita tidak pernah membenci tangan kiri kita. Kedua-dua tangan ini saling bekerja sama di dalam apa juga perkara. Kalau kita tidak mempunyai tangan kiri, tubuh ini tidak sempurna adanya. Demikian juga dengan persekutuan kita. Kalau tidak ada satu anggota di dalam gereja kita, tidak sempurnalah persekutuan kita. Oleh itu, marilah kita menjaga persekutuan kita dengan utuh. Marilah kita menjaga persekutuan kita dengan baik. Marilah kita saling mengampuni, saling menerima. Marilah kita bermuafakat, muasabah diri dengan baik. Kalau ada masalah, selesaikan dengan sebaik yang mungkin. Mari kita buang ego kita. Mari kita buang hal-hal yang tidak benar dalam hidup kita. Marilah kita membuka diri kita. Mau supaya kita dapat dinasihati dengan orang lain. Jangan kita menganggap bahwa kitalah hebat, kita luar biasa, kitalah yang paling bijak, kitalah yang paling pandai, kitalah yang mengetahui semua, segala-galanya. Seperti kita tahu segala-galanya dalam gereja kita. Ingatlah bahwa kita tidak mengetahui semua segala-galanya. Kita perlu orang lain. Kita tidak boleh hidup sendiri. Kita perlu saling bergantung sebagai suatu anggota di dalam gereja. Kita merindukan bahwa ada persekutuan yang utuh yang baik. Marilah kita saling mendahului untuk meminta kemaafan. Ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Dan marilah kita juga, kalau kita melakukan kesalahan kepada orang lain, beranikan diri untuk meminta ampun kepada orang yang kita sakiti hatinya, di mana kita sudah melakukan kesalahan kepadanya. Kita tidak rugi apa-apa. Maruah kita tidak akan jatuh apa-apa. Kita tidak akan hilang apa-apa. Tetapi kita dapat membangun persaudaraan yang utuh. Kita dapat membangun suatu hubungan yang baik. Dan kita dapat hidup harmoni dengan semua orang. Haleluya. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa untuk beberapa perkara sebagai doa syafaat kita. Yang pertama, kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita pelajari. Kiranya apa yang kita sudah pelajari hari ini, kita dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan demikian juga kita dapat meminta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti hatinya. Hal yang kedua, kita mau bersyukur dengan keadaan negara kita. Walaupun grafnya masih turun naik, tetapi kita berdoa untuk barisan hadapan dan juga kerajaan kita, agar semua yang sudah dilakukan berjalan dengan baik, dan apa juga yang dilakukan
semuanya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami pelajari, supaya kami dapat saling bergantung di antara satu dengan yang lain sebagai suatu anggota di dalam gereja. Ampuni kami Tuhan jika kami selama ini membiarkan perselisihan paham masalah yang terjadi dalam gereja tanpa kami berbuat apa-apa. Kami selalu menanti orang lain meminta maaf dan mengakui kesalahan. Kami tidak pernah mendahulukan diri kami untuk meminta maaf. Dan kami tahu bahwa kami terlalu ego dan terlalu menganggap bahwa kami hebat. Kami tahu segala-galanya. Sedangkan orang lain itu masih terlalu kecil dan tidak punya apa-apa. Ampuni kami Tuhan di atas segala perasaan dan tindakan yang tidak benar ini. Biar kiranya ada pemulihan yang terjadi di dalam gereja kami masing-masing dimanapun kami berada. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi perpecahan. Tetapi kami saling bergantung sebagai suatu kesempurnaan yang Tuhan berikan kepada kami sebagai satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk kesejahteraan negara kami, khususnya untuk keadaan yang kami sedang hadapi mengenai COVID-19 yang terjadi sekarang ini. Keadaan graf turun naik, keadaan yang sedang terjadi di negara kami berdoa untuk para barisan hadapan dan juga kerajaan yang bertanggung jawab mengendalikan perancangan-perancangan apa juga untuk kebaikan kami semua di dalam negara ini. Engkau memberkati, memberi hikmat bijaksana kepada mereka, supaya mereka dapat membuat yang terbaik bagi kesejahteraan, bagi keharmonian, bagi kebaikan kami semua, supaya sakit penyakit yang sedang terjadi sekarang ini akan terhenti oleh pertolongan Tuhan, oleh hikmat Tuhan, oleh berkat Tuhan yang Tuhan salurkan kepada kerajaan, kepada Kementerian Kesehatan, kepada barisan hadapan, dan kepada kami semua yang bekerja sama di dalam penularan COVID-19. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur atas semuanya ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.